proses terkait sistem informasi penjualan pada toko grosir Sumber Makmur dengan menggunakan barcode scanner untuk entry data. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, ada Mbak Anissa, Mbak Inka, Mbak Ayu, dan juga Mbak Widya. Untuk model yang pertama, silakan. Oke, yang pertama yaitu tentang barcode scanner. Barcode scanner merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membaca kode-kode berbentuk garis-garis vertikal yang terdapat pada produk berbentuk barang. Tujuannya yaitu yang pertama, menjadikan proses input data barang pembelian konsumen lebih efisien dengan bantuan alat scanner. Yang kedua, tingkat akurasi dan ketelitian tinggi dengan penggunaan teknologi barcode. Yang ketiga, meminimalisir kerugian dan kesalahan data serta menghindari pekerjaan yang diulang-ulang ketika mendata seluruh barang. Selanjutnya, model input. Jenis-jenis barang yang datang diinput ke dalam komputer dengan scan barcode dan diolah pada komputer terkait harga barang menggunakan software MyCashier. Selanjutnya yaitu forum pembelian. Forum pembelian merupakan forum yang digunakan untuk menambah transaksi pembelian barang yang telah dikirimkan oleh supplier atau pemesanan barang yang dilakukan oleh owner. Forum ini dapat diakses oleh user. Berikut rancangan dan tampilan forum pembelian. Selanjutnya yaitu forum barang. Forum barang merupakan forum yang digunakan untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data barang yang hanya dapat dilakukan oleh pimpinan dalam penghapusan. Data barang tidak akan bisa dihapus apabila jumlah barang masih tersedia. Selanjutnya, forum penjualan. Forum penjualan merupakan forum yang digunakan untuk menambahkan transaksi penjualan yang dapat dilakukan oleh user dan akan mengisikan data barang yang dibeli oleh pembeli. Berikut rancangan dan tampilan forum penjualan. Yang selanjutnya yaitu terkait model output. Yang pertama, model output kita yang pertama adalah laporan pembelian, yaitu laporan yang digunakan untuk melihat laporan berdasarkan transaksi pembelian dari pembeli. Bisa dilihat gambarnya seperti itu. Jika kurang jelas nanti bisa dibagi-bagi. Selanjutnya yaitu laporan penjualan yang merupakan laporan yang digunakan untuk melihat laporan berdasarkan transaksi penjualan. Gambarnya seperti di sampingnya. Dan selanjutnya yaitu laporan hitung keuntungan yang merupakan laporan yang digunakan untuk melihat laporan transaksi. Gambarnya seperti di samping. Selanjutnya yaitu struktur penjualan. Struktur penjualan menjadi bukti jika barang-barang yang dibeli sudah sah menjadi pemilik pembeli. Biasanya struktur belanja akan diberikan di akhir transaksi atau beserta dengan pengembalian hasil dari pembayaran. Bagi pelanggan, struktur belanja untuk melihat harga dan jumlah barang yang dibeli. Lalu yang selanjutnya, teknologi yang digunakan. Yang pertama adalah komputer, digunakan untuk memproses input data. Yang kedua, jaringan internet, sistem yang digunakan untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, barcode scanner, sebuah perangkat yang digunakan untuk membaca kode-kode yang berbentuk garis vertikal. Lalu yang terakhir, menggunakan printer thermal, digunakan untuk mencetak barcode atau struk pembelian. Lalu ini adalah gambaran kasar sistem yang kami gunakan. Bisa dilihat di mungkin sedikit penjelasan terkait gambar kasar, yaitu kita dalam sistem informasi penjualannya menggunakan aplikasi MyCashier, di mana MyCashier sendiri itu diolah oleh web server yang dipegang oleh owner, kemudian disalurkan pada internet, dan dari dalam toko sendiri atau dari dalam grosir sendiri itu diolah oleh admin web, dan kemudian tersalurkan kepada kasir yang sudah disediakan di depan toko, di mana mereka itu bertugas sebagai pelayanan dari penjualan. Kasir tersebut menggunakan alat yaitu barcode scanner dan juga printer thermal, yang mana
merupakan bahasan yang kami bahas dalam materi kami. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab bagi yang bertanya silakan. Kipas angin. Ketemu nih kipas angin itu. Iya. Itu tiga kilo. Kipas angin. Ini Mungkin untuk kelompok 7 pertanyaannya. Izin bertanya, bagaimana jika terjadi error di aplikasi MyKasir? Apakah ada alternatif lain? Ada Mbak Ella, kalau aplikasi MyKasir itu kan di internet ya, kalau error sistemnya kembali lagi ke manual. Berarti nggak pakai barcode lagi dong? Enggak. Jadi Kan Oke, mohon maaf. Jadi kan sebelum menggunakan sistem informasi ini dari toko grosir Smart Makmur sendiri kan dirancang menggunakan sistem manual. Jadi setiap ada pembelian itu dicatat satu persatu gitu kan. Nanti harganya ditulis di sininya terus ditotal seperti itu. Jadi kalau manual seperti itu, nah berhubung menggunakan sistem informasi, jadi kita itu memasukkan barcode seperti itu. Gimana? Menjawab pertanyaan dari Mbak Lutfi, kekurangan dari MyKasir yaitu biaya yang mahal, rentan terkena virus, dan kapasitas penyimpanan terbatas. Terima kasih. Mungkin untuk kelebihannya mungkin sekalian untuk kelebihannya, yaitu yang pertama dapat terkoneksi dengan sistem lain atau mudah terkoneksi dengan sistem lain. Dua, keamanannya lebih terjamin atau akurasi data itu lebih privasi. Jadi yang ketiga, laporan data yang lebih lengkap. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai strategi promosi yang lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu manajemen stok barang yang lebih efisien dan juga efektif. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dan juga sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.